Siang Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Migrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan angkatan 59. Nama Felix Simon Faktor dari STB 5590 Politeknik Pemasyarakatan A. Izin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi penologi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, yang dimana meliputi pengertian, perkembangan, ruang lingkup, tujuan, konsep pemidanaan, serta reformasi sistem pemidanaan melalui pidana kerja sosial di Indonesia. Yang pertama, pengertian penologi. Penologi berasal dari kata Yunani yaitu poinia atau poena, yang berarti hukuman, dan logos yang berarti ilmu, sehingga penologi adalah ilmu yang belajar tentang pidana dan pemidanaan. Menurut para ahli, penologi merupakan ilmu tentang kepenjaraan dan pemindahan narapidana, ilmu tentang memperlakukan pelaku kejahatan, dan bagian dari kriminologi yang berfokus pada sistem hukuman. Yang kedua, perkembangan penologi. Penologi berkembang dari sistem pembalasan atau retributif menjadi rehabilitasi atau pembinaan. Penologi modern menekankan pada pembinaan narapidana, pencegahan residivisme, individualisasi pemidanaan, serta alternatif selain pidana penjara. Tujuannya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang ketiga, ruang lingkup dan tujuan penologi. Ruang lingkup penologi meliputi yang pertama itu jenis pidana, yang kedua tujuan pemidanaan, yang ketiga dampak pidana bagi pelaku dan masyarakat, dan yang keempat kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan penologi adalah memahami pidana dan pemidanaan, menilai efektivitas hukuman, mendukung sistem peradilan pidana yang terpadu, mewujudkan pembinaan narapidana yang optimal. Penologi dan ilmu lain. Penologi berkaitan dengan yang pertama kriminologi, yaitu sebab kejahatan, yang kedua hukum pidana, yaitu terkait aturan dan sanksi, yang ketiga psikiatri kehakiman atau kondisi mental pelaku, yang keempat kedokteran forensik atau pembuktian, yang kelima hukum penitensiar atau sistem pemasyarakatan. Konsep dan teori pemidanaan. Pemidanaan memiliki beberapa teori. Yang pertama itu retributif atau lebih singkatnya disebut pembalasan. Yang kedua preventif, yang berarti pencegahan. Yang ketiga gabungan, pembalasan dan perbaikan. Saat ini sistem modern lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun dalam praktik, pidana penjara masih dominan sehingga menimbulkan masalah seperti overcrowding lapas dan kurang efektifnya pemidanaan. Pidana kerja sosial sebagai reformasi pemidanaan. Sebagai solusi, muncul konsep pidana kerja sosial, yaitu hukuman berupa kewajiban melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa upah. Pidana ini yang pertama tidak merampas kebebasan sepenuhnya, memberikan efek jerah sekaligus manfaat sosial. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab pelaku. Di Indonesia, pidana kerja sosial sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru sebagai alternatif pidana penjara. Pidana ini sangat relevan karena yang pertama, mengurangi kepadatan lapas. Yang kedua, menghindari dampak negatif penjara seperti stigma dan prisonisasi. Yang ketiga, membantu pelaku tetap terintegrasi dengan masyarakat. Contohnya, pelaku tindak pidana ringan dapat dikenai kerja sosial seperti yang pertama, membersihkan fasilitas umum. Yang kedua, membantu kegiatan sosial masyarakat. Yang ketujuh, manfaat dan tantangan pidana kerja sosial. Manfaatnya ada beberapa, yaitu mengurangi overcrowding lapas. Yang kedua, memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Yang ketiga, mendukung rehabilitasi pelaku. Yang keempat, mengurangi residivisme. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti kesiapan regulasi dan teknis pelaksanaannya. Yang kedua, koordinasi antar lembaganya. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial. Yang keempat, persepsi masyarakat menganggap hukuman ini ringan. Kelembagaan dan sistem pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana terdiri dari yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, yang ketiga ada pengadilan, yang keempat ada advokat, yang kelima ada pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan bertujuan
Yang pertama, membina narapidana. Yang kedua, mengembalikan ke masyarakat. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari kejahatan ulang. Yang kesembilan, budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum. Seperti yang pertama, kepatuhan terhadap aturan. Yang kedua, penghormatan terhadap HAM. Yang ketiga, kepercayaan terhadap penegak hukum. Yang keempat, budaya hukum yang sangat menentukan keberhasilan sistem pemidanaan itu sendiri. Kesimpulannya yaitu, penologi tidak hanya membahas tentang hukuman, tetapi juga pemindanaan dan reintegrasi sosial. Melalui reformasi seperti pidana kerja sosial, sistem pemidanaan di Indonesia diharapkan lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Penologi ini penting bagi kami Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dimana penologi ini merupakan suatu cabang ilmu dari kriminologi, yang dimana kami perlu belajar hal ini karena berkaitan dengan pekerjaan kami sebagai pegawai lapas nantinya, yang dimana kami berurusan dengan orang yang bermasalah dengan hukum. Jadi melalui penologi ini kami belajar bahwa pembalasan tidak selamanya efektif, namun ada beberapa hal yang saling berkaitan sehingga sistem hukum di Indonesia berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Penologi ini juga penting bagi kami agar kami tahu konsep-konsep dari kriminologi sendiri. Kami paham konsep-konsep pemasyarakat itu sendiri seperti apa. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.